Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, di sini kelompok kami akan mempresentasikan progres dari proyek kami. Dan di sini kami ada 3 orang, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Aji Widiatmoko. Yang kedua ada Bay Hati Sirki Suyatno, dan yang terakhir ada Ilham Haris. Oke, jadi kita akan mempresentasikan proyek kami mengenai teori informasi. Dan untuk yang pertama, akan dibacakan oleh Saudara Ilham Haris. Untuk Saudara Ilham Haris, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Ji atas pembukaannya. Jadi untuk pengantar dari teori informasi ini, yang pertama itu pada tahun 1948, Claude Shannon memperkenalkan konsep untuk mengukur sebuah informasi secara matematika. Penelitian beliau ini yang ditulis pada papernya A Mathematical Theory of Communication memberikan pengaruh yang sangat besar pada komputasi modern. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Teori Informasi. Nah, dalam konteks komunikasi, teori informasi berkaitan dengan pemodelan matematika dan analisis sistem komunikasi daripada dengan sumber fisik dan saluran fisik. Secara khusus, ini memberikan jawaban atas 2 pertanyaan mendasar. Yang pertama itu, apa kompleksitas yang didapat direduksi di mana sinyal tidak dapat dikompresi. Yang kedua, berapa tingkat transmisi tertinggi untuk komunikasi yang andal melalui saluran yang bising. Nah, jawaban atas 2 pertanyaan di atas terdapat pada entropi sumber dan kapasitas saluran masing-masing. Nah, untuk entropi didefinisikan dalam hal perilaku probabilistik dari sumber informasi. Dinamakan demikian untuk menghormati penggunaan paralel konsep dalam termodinamika. Nah, konsep didefinisikan sebagai kemampuan intrinsik saluran untuk menyampaikan informasi itu selama alami terkait dengan karakteristik kebisingan saluran. Nah, mungkin sekian untuk pengantar dari teori informasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke materinya. Yang pertama itu ada entropi. Nah, Shannon ingin mencari sebuah cara untuk mengirim pesan secara efisien, yaitu melalui encoding informasi menggunakan jumlah bit sekecil mungkin tanpa kehilangan nilai informasinya. Rumusan masalah yang dihadapi Shannon waktu itu adalah diberikan sebuah distribusi probabilitas dari sebuah kejadian. Bagaimana cara untuk menghitung rata-rata nilai bit yang paling minimal yang dapat mempresentasikan kejadian tersebut? Dari sini muncullah istilah entropi. Entropi dilambangkan dengan Hx adalah ekspektasi dan dari Ix, yaitu rata-rata nilai informasi dari kumpulan kejadian X pangkat 1 sampai X pangkat N. Nah, untuk rumus dari entropi sendiri yaitu Hx sama dengan Ex dari Ix sama dengan minus sigma dari X sama dengan 1 sampai X, Px logaritma dari Px. Nah, entropi Shannon ini juga dapat mengukur seberapa banyak ketidakpastian atau keterkejutan dari sebuah kejadian yang akan datang. Seperti yang telah disebutkan bahwa entropi adalah rata-rata informasi yang kita dapatkan dari seluruh kejadian. Jadi bisa dikatakan semakin tinggi nilai entropi menandakan semakin banyak ketidakpastian atau keterkejutan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah nilai entropi artinya semakin sedikit keterkejutannya. Nah, salah satu beberapa manfaatan dari entropi itu dalam pembangunan sebuah decision tree, juga bermanfaat dalam course entropi, dan maksimum entropi dapat digunakan dalam reinforcement learning untuk membuat aksi agen semakin tidak terprediksi. Nah, mungkin untuk lanjutannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya adalah saluran tanpa memori diskrit. Saluran tanpa memori diskrit adalah model statistik dengan input X dan Y, yang dimana Y merupakan versi X yang lebih input X yang lebih noisy. Baik X dan Y adalah variabel acak. Pada setiap unit waktu, saluran menerima simbol input X yang dipilih dengan alfabet X dan sebagai tanggapan. Ini memancarkan output simbolnya dari alfabet Y. Sebuah saluran dikatakan diskrit ketika kedua huruf X dan Y memiliki ukuran terbatas. Dikatakan memoryless input ketika simbol keluaran hanya bergantung pada simbol input dan bukan simbol sebelumnya atau yang akan datang. Selanjutnya,
simbol input kanal dapat dijelaskan sebagai X sama dengan X0, X1, seterusnya hingga XJ-1. Dan abjad outputnya Y sama dengan Y0, Y1, dan seterusnya hingga YJ-1. Selanjutnya, mutual information. Mengingat bahwa keluaran saluran Y adalah abjad Y yang merupakan versi noisy dari saluran X, dan entropi Hx adalah ukuran ketidakpastian sebelumnya tentang X. Dengan definisi entropi bersyarat dari X abjad X dan Y sama dengan YK. Hx sama dengan YK, sigma J-1 sama dengan sampai J sama dengan 0. P XJ YK log 2 1 per P XJ YK. Entropi bersyarat dapat didefinisikan sebagai berikut. Ix titik koma Y sama dengan Hx dikurang Hxy. Dan begitu juga dapat dibalik hingga bernilai Y titik koma X sama dengan Hy dikurang Hyx. Properti mutual information antara lain adalah simetri, non-negativity, serta perluasan mutual information. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kerabat saya. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi yang berikutnya itu mengenai teorema pengkodian sumber. Nah, jadi setelah tadi dijelaskan mengenai entropi variabel acak, jadi salah satu masalah pentingnya kemudian dari teori komunikasi ini adalah representasi datanya gitu ya, yang dihasilkan dari sumber informasi diskrit. Jadi prosesnya itu di mana representasi ini dicapai disebut source encoding. Nah, kemudian kode-kode sumber itu kodenya sebagai kode panjang variabel. Nah, kode Morse yang digunakan dalam telegraf masa lalu nih, contohnya itu adalah contoh kode panjang variabel gitu. Nah, kemudian di sini ada kode word. Jadi kode word ini dihasilkan oleh encoder berbentuk biner 2 gitu. Nah, kode sumber ini dapat dikodekan secara unik sehingga urutan sumber aslinya ini dapat di range konstruksi gitu. Nah, jadi kami berasumsi bahwa sumber ini memiliki alfabet dengan K simbol yang berbeda, dan bahwa simbol KSK muncul dengan probabilitas PK dengan K sama dengan 0, 1, dan sampai K minus 1. Di sini ada contoh gambarnya pengkodian sumber. Jadi yang awalnya discrete memoryless source itu kemudian diproses di encode gitu source-nya, kemudian output-nya bakal menjadi binary sequence. Oke, jadi kode word ini diberikan ke simbol SK oleh encoder yang memiliki panjang LK dan diukur dalam sebuah bit. Nah, jadi di sini juga ada dalam istilahnya fisiknya ini parameternya ini mewakili jumlah rata-rata bit per simbol gitu. Nah, kemudian kami mendefinisikannya sebagai efisiensi pengkodian dari encoder sumber. Oke, nah contohnya diberikan sumber tanpa memori disket yang outputnya dilambangkan dengan variabel acak S-nya. Jadi entropi HS tadi yang udah disebutkan Saudara Ilham ini memberlakukan batas berikut pada rata-rata panjang kode word untuk skema penyandian sumber apapun. Jadi menurut teorema ini nih, entropi HS ini mewakili batas mendasar pada jumlah rata-rata bit per simbol. Sumber yang diperlukan untuk mewakili sumber tanpa memori disket ini dapat dibuat kecil gitu, tapi tidak lebih kecil dari entropi HS tadi. Nah, kemudian ada yang kedua, berikutnya itu algoritma kompresi data lossless gitu. Jadi benar-benar lossless, berarti benar-benar nggak ada loss gitu. Oke, jadi karakteristik umumnya nih dari sinyal ini dibangkitkan oleh sumber fisik. Jadi secara alami adalah bentuknya mereka mengandung jumlah besar informasi yang berlebihan gitu. Dan transmisinya nih karena boros sumber daya untuk komunikasi utamanya. Misalkan keluaran dari komputer yang digunakan untuk transmisi bisnis merupakan urutan yang berlebihan dalam arti bahwa setiap dua simbol yang berdekatan biasanya berkorelasi satu sama lainnya gitu. Nah, dalam hal ini kita ngacu pada operasi sebagai konversi data, itu ada beberapa.
Yang pertama itu ada pengkodean awal. Jadi pertimbangan sumber abjad tanpa memori diskret. Jadi dari S0, S1, S2 sampai SK-1. Dan masing-masing memiliki probabilitas dari P0, P1, P2, dan seterusnya sampai PK-1. Nah, untuk kode sumbernya mewakili output dari sumber ini untuk penggunaan praktis. Jadi kodenya harus dikodekan gitu secara unik. Nah, untuk setiap urutan terbatas dari simbol yang dipancarkan oleh sumbernya. Oke, jadi kode 1 bukan kode awalan karena bitnya ini 0 gitu. Kata sandi misalkan S0. Jadi adalah awalan dari 00. Kata sandi untuk S2 demikian juga bit 1, kata sandi untuk S1 gitu. Nah, mungkin bisa kita lihat contohnya. Jadi ini adalah ilustrasi definisi kode awalan. Contohnya S1 di sini nilainya 0,25, di sini 1. Jadi kode pertama 1, kode kedua 10, dan kode berikutnya 0,1. Begitupun yang S2, jadi ini istilahnya dibagi 2 gitu. Jadi 01, 0125 dan seterusnya. Nah, di yang kedua tadi kan yang pertama ada pengkodean awal, yang berikutnya ada decoding kode awalan. Jadi ini digunakan untuk memecahkan kode urutan. Jadi kata kode tadi yang dihasilkan di kode sumber awalan, sumber decodernya hanya dimulai pada awal urutan dan decoding satu kode word di waktu. Jadi secara khusus ini mengatur apa yang setara dengan pohon keputusan. Nah, baru yang berikutnya ada ketimpangan Kraft. Jadi pertimbangan sumber tanpa memori diskret dengan alfabet sumber S0, S1, seterusnya sampai SK-1. Lalu berikutnya ada pengkodean Huffman. Jadi selanjutnya menjelaskan kelas penting dari kode awalan yang dikenal sebagai kode Huffman. Jadi ini dasar ide itu dibalik Huffman coding gitu. Jadi awalnya dari pengkode. Jadi awalnya ini ya ini gitu dari Huffman tadi pengkodean awalannya. Gitu. Oke, jadi hasil akhirnya nih dari kode ini, kode sumber ini yang panjang rata-rata kode wordnya mendekati batas fundamental yang ditetapkan oleh entropi sumber diskret tanpa memori atau HS. Nah, kemudian ada Lempel-Ziff coding, yaitu kelemahan dari kode Huffman-nya adalah membutuhkan pengetahuan tentang model probabilistik dari sumber. Nah, sayangnya dalam prakteknya statik sumber tidak selalu diketahui secara a priori. Nah, selain itu dalam modelan teks menemukan persyaratan penyimpanan mencegah human code untuk menangkap hubungan tingkat tinggi antara kata dan frase. Nah, dan di sini tadi sempat disebutkan tentang pohon keputusannya tadi. Jadi ini nilai bitnya. Jadi ini initial state-nya. Jadi ini 0, 1. Ini ketika S0 ini bitnya, terus inisialnya 1. Jadi 0, 1, 0, 1. Jadi awalnya kan dari S0, kemudian S2, S1, S2, kemudian S3. Nah, huruf yaitu huruf yang di situ kemudian pengelompokan huruf efisiensi kodenya karena itu dikompromikan. Jadi untuk mengatasi keterbatasan praktis kode Huffman ini, yaitu dapat menggunakan algoritma Lempel-Ziff 7 yang secara intrinsik adaptif dan lebih sederhana untuk diterapkan daripada pengkodean Huffman. Jadi pada dasarnya ide dibalik pengkodean dalam algoritma Lempel-Ziff ini ada aliran data sumber diuraikan menjadi S. Oke, mungkin itu tadi presentasi mengenai progres dari proyek kami. Kemudian untuk referensi sendiri kami mengambil tiga sumber, yaitu yang pertama dari Dwi Aryanata, Arsyad Ramadan Darlis. Untuk autornya Wirdasri Farhani, yaitu judul bukunya adalah Simulasi Sinkronasi Carrier pada Modulasi Digital menggunakan MATLAB, yaitu pada tahun 2014. Kemudian yang kedua ada Gibson Jerry Day, yaitu Communication Handbook edisi kedua dari Rakyat Institute of Engineering and Information. Itu terus yang berikutnya ada di buku dari yang autornya ada Aryanta Dwi, yaitu yang berjudul Bahan Kuliah Siskom 2 Kostaluk Bandung, yaitu dari Institut Teknologi Nasional Bandung yang di pada tahun 2014. Oke, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Oke, jadi langsung saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.